Makanya Mbak merasa ada gatal, iritasi, dan penumpukan ketumbi. Sebelum lanjut, kami sampaikan dulu ya Mbak, tujuan edukasi hari ini adalah agar Mbak Syifa dan Mbak Nabila memahami penyebab dermatitis seborrheic serta cara merawat kulit kepala yang aman selama haid. Kami harap setelah diskusi ini, Mbak bisa menentukan langkah perawatan yang paling tepat untuk kondisinya. Kami ingin tahu kebiasaan keramas Mbak Syifa, biasanya keramas berapa hari sekali nggak? Saya biasanya keramas 2 hari sekali sus, cuman karena lagi haid jadi saya nggak keramas. Betul sus, adik saya kalau keramas pas hari haid pusing berat. Kepercayaan seperti itu memang umum di masyarakat Mbak. Terima kasih sudah memberitahu. Kami juga menghargai kebiasaan dan kepercayaan keluarga Mbak Syifa. Tapi kami jelaskan dulu kondisi kulit kepala Mbak Syifa sekarang ya. Ini ada penumpukan minyak yang cukup tebal dan menyebabkan peradangan disebut dermatitis. Tapi kan sus, bukannya emang nggak boleh ya? Iya sus, lagian keramas pas haid memang nggak boleh, bahaya nanti. Baik Mbak, saya jelaskan pelan-pelan ya. Secara medis, menstruasi tidak membuat tubuh berbahaya terkena air. Organ reproduksi itu letaknya di dalam, tidak ada hubungan langsung dengan kulit kepala. Yang menyebabkan pusing saat haid biasanya hormonal, bukan karena keramas. Itu penjelasan dari dokter spesialis kandungan dan penelitian terbaru. Tapi dari dulu katanya begitu. Jadi Mbak, percaya larangan keramas itu karena sudah diajarkan teman-temannya. Wajar sekali Mbak, banyak keluarga yang tidak percaya serupa. Jadi saat menstruasi, kulit kepala itu biasanya jadi lebih berminyak karena ada perubahan hormon. Makanya ada penumpukan sel kulit mati, keringat, dan ketombe seperti yang Mbak Syifa alami, jadinya peradangan. Tapi kan sus, kok teman-teman saya enggak? Karena tiap orang beda Mbak. Ada yang kulit kepalanya kering, ada yang normal, ada yang berbeda. Mbak termasuk yang berbeda, jadi lebih cepat iritasi kalau tidak keramas. Sama seperti kulit wajah, ada orang yang gampang jerawatan dan ada yang tidak. Tapi saya tetap takut keramas sus, takutnya nanti nggak aman. Kalau boleh tahu, rasa takutnya lebih ke apa Mbak? Pusingnya atau takut ada efek lain? Takutnya ke sakit kepala sus, soalnya kalau lagi haid itu pori-pori kepala terbuka, jadi kalau kena air pasti iritasi. Itu kata nenek saya sih gitu. Kalau untuk saat ini kita coba solusi tengah dulu saja Mbak. Kami tidak minta Mbak Syifa langsung mengubah semua kebiasaan. Kita coba saja keramas 1 kali ini pakai air hangat dan tidak dilakukan terlalu pagi atau terlalu malam biar nggak dingin. Tapi kalau nanti kenapa-kenapa gimana? Kalau sakit, kita evaluasi bersama ya Mbak. Tapi secara medis, pusing dan sakit kepala tidak berasal dari keramasnya, melainkan dari kondisi tubuh Mbak Syifa atau suhu juga bisa. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, Mbak Syifa harus rutin keramas 2 hari sekali, kemudian dikeringkan sampai tuntas dengan lanjut pakai handuk. Jangan digosok ya Mbak mengeringkannya. Lalu bagian yang meradang itu jangan digaruk. Ya sudah, kalau gitu dicoba dulu aja sus. Betul, kita coba 1 kali ini saja untuk meyakinkan Mbak bahwa keramas saat haid itu tidak berbahaya. Tapi kalau kenapa-kenapa gimana? Keramas bisa mencegah dermatitisnya makin parah Bu. Kalau dibiarkan bisa jadi luka dan infeksi. Ya sudah, kalau begitu dicoba dulu. Setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana perasaan Mbak Syifa dan Mbak Nabila mengenai keramas saat haid? Sudah lebih yakin atau masih khawatir? Saya percaya deh sama suster. Soalnya kalau nggak keramas juga kan jorok ya. Baik. Supaya lebih paham, kita ringkas ya. Keramas saat haid itu aman selama tubuh masih fit. Kemudian karena tipe kulit kepala berminyak, setidaknya harus keramas 2 hari sekali. Nanti dikeringkan sampai tuntas, kemudian hindari garuk-garuk di area yang meradang. Bisa dimengerti? Paham sus. Untuk memastikan Mbak sudah lebih paham, boleh diulangi apa yang sudah kita bahas tadi? Baik, keramas saat haid itu nggak apa-apa. Kulit kepala saya tipe yang berminyak, jadi perlu mandi keramas itu 2 hari sekali. Terus nanti coba pakai air panas. Terus kalau dikeringkan dengan cara yang lembut, terus kok nggak boleh garuk-garuk di area yang radang. Terima kasih Mbak, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Syifa. Nanti kalau ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh datang kembali. Baik sus, Terima kasih.